Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih istiqomah di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara semua yang menonton video ini dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Sebagaimana diketahui bahwa ada dua hadats yang biasa terjadi pada diri setiap orang, di mana masing-masing dapat disucikan dengan cara yang berbeda. Hadats kecil yang diakibatkan terjadinya hal-hal yang membatalkan wudhu dapat disucikan dengan cara berwudhu. Sedangkan hadats besar yang diakibatkan karena keluar sperma, bersetubuh, haid, nifas, dan melahirkan dapat disucikan dengan cara melakukan mandi jinabat. Mandi karena haid dan nifas atau yang kesemuanya lebih kaprah dikenal dengan sebutan mandi besar. Sebagai ibadah tentunya dalam melakukan mandi besar ada kefarduan atau rukun tertentu yang mesti dipenuhi. Tidak terpenuhinya rukun tersebut secara sempurna menjadikan mandi besar yang dilakukan tidak sah, dan orangnya masih dianggap berhadats sehingga dilarang melakukan aktivitas tertentu. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada dua hal yang menjadi rukunnya mandi besar, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dalam kitab tersebut beliau menuliskan, fardu atau rukunnya mandi ada dua, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Apa yang disebutkan Syekh Salim di atas kemudian dijabarkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawed dalam kitabnya Kasyifatus Saja, sekaligus menerangkan tata cara melaksanakan kedua rukun tersebut. Pertama, niat mandi besar mesti dilakukan berbarengan dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah ataupun tengah. Bila pada saat pertama kali menyiramkan air ke salah satu anggota badan tidak dibarengi dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi mengingat siraman yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Sebagai contoh, pada saat memulai mandi besar Anda pertama kali menyiram bagian muka, namun tidak disertai dengan niat. Setelah itu Anda menyiram bagian dada dengan disertai niat. Dalam hal ini muka yang telah basah dengan siraman pertama tersebut dianggap belum disiram, karena penyiramannya dianggap tidak termasuk dalam aktivitas mandi besar sebab belum ada niatan. Oleh karenanya bagian muka mesti disiram kembali. Penyiraman kembali ini merupakan siraman yang masuk pada aktivitas mandi besar, mengingat dilakukan setelah penyiraman di bagian dada yang dibarengi dengan niat. Lalu apa yang mesti diniatkan dalam melakukan mandi besar? Dalam mandi besar bila yang melakukannya adalah orang yang junub karena keluar sperma atau bersetubuh, maka ia berniat mandi untuk menghilangkan junub. Kalimatnya, Nawaitul ghusla li rafil janabati. Saya berniat mandi untuk menghilangkan junub. sedangkan bagi perempuan yang haid atau nifas ia berniat mandi untuk menghilangkan haid atau nifasnya. Kalimatnya, Nawaitul ghusla li rafil haidli atau li rafin nifasi. Saya berniat mandi untuk menghilangkan haid atau untuk menghilangkan nifas. atau baik orang yang junub, haid maupun nifas bisa berniat dengan kalimat-kalimat sebagai berikut. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar. Kedua, meratakan air ke bagian luar seluruh anggota badan. Bila ada sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah, dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan berhadats sehingga dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadats besar seperti salat, tawaf, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam melakukan mandi besar perlu kehati-hatiannya, agar jangan sampai ada bagian dari tubuh yang tertinggal belum terkena air. Lipatan-lipatan badan yang biasa
ada pada orang yang gemuk. Kulit yang berada di bawah kuku yang panjang dan membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Bagian belakang telinga dan bagian depannya yang berlekuk-lekuk. Selangkangan kedua paha, sela-sela antara dua pantat yang saling menempel. Kulit dada yang berada di bawah payudara yang menggantung. Dan juga kulit kepala yang berada di bawah rambut yang tebal adalah bagian-bagian tubuh yang mesti diperhatikan dengan baik ketika melakukan mandi besar, agar jangan sampai tidak terkena air sedikit pun. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal rukun dan tata cara mandi besar. Semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga ibadah kita bisa lebih sempurna lagi. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.